Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan mewawancarai seorang senior kita dalam gerakan Islam, terutama dalam dunia jihadis, yaitu Ustaz Aris Amir Falah. Dan sudah berada di kediamannya. Ada beberapa yang akan kita wawancarai dan mudah-mudahan ini membawa ibrah dan pelajaran bagi kita semua terhadap perjalanan dakwah dan jihad. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Oke kan? Iya nih, Ustaz. Ini ada beberapa yang mau kita perbincangkan terkaitnya dalam dunia persilatan ya, dunia dakwah dan jihad. Kita bilang dunia persilatan karena memang dalam dakwah ini cukup memacu adrenalin ya. Banyak teman-teman kita yang terbunuh, ada teman-teman kita yang kemudian dipenjara, sampai ada yang cerai dan sebagainya. Nah, ini melihat seperti ini saat dakwah teman-teman semua di kalangan banyak yang mereka terlibat terorisme, radikalisme dan ekstremisme dalam beragama. Nah, ini menurut antum apa sih yang perlu kita koreksi nih, Ustaz? Karena kalau kita lihat di sosial media ini banyak berisi tentang konten-konten yang Masya Allah, berisi tentang gulu dalam pentakfiran. Dan ini membuat saya akhirnya perjalanan gerakan jihad ini berjalan stagnan. Nah, ini bagaimana pandangan antum? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama saya ingin katakan begini, dalam dunia gerakan dakwah dan jihad ini, ketika kita mengalami satu kejadian, satu peristiwa, apalah itu namanya, banyaknya aktivis terbunuh misalnya, kemudian ada yang ditahan, ya, ada kemudian dalam skup rumah tangga juga menjadi berantakan misalnya. Kita tidak boleh lantas mengatakan semata-mata ini ujian Allah. Betul. Tapi bisa jadi adalah merupakan teguran dari Allah karena ada hal-hal yang keliru yang kita nggak sadar. Betul. Ya. Jadi kesadaran di mana kita selalu merasa apa yang ada di kita pasti benar, ya kan? Betul. Sehingga kita nggak sempat mengkoreksi. Kesalahan selalu kita tuduhkan kepada orang lain. Ya kan? Kalau ada penangkapan pasti kita bilang ini konspirasi. Ya kan? Padahal ini kan langkah yang salah, sebetulnya. Langkah yang sebagai seorang muslim, sebagai seorang aktivis, harusnya dia berani mengatakan bahwa kalau salah ya salah. Kalau salah ya salah. Ini kan kita sejak awal pertama kita salah menerapkan. Satu daerah, satu negeri yang harusnya kita kembangkan dakwah, tapi adanya aksi jihad. Ya kan? Kenapa kemudian terjadi banyak aksi jihad yang bukan pada tempatnya dan bukan pada waktunya? Itu kan karena kita salah dalam pemetaan, salah dalam soal pemahaman. Kita sudah terlalu, setiap kali kita punya banyak orang punya pemahaman baru, kemudian berbarengan dengan dia mengambil atau menarik garis demarkasi bahwa saya dan Anda, saya adalah muslim, Anda kafir, ya kan? Ini jadi paham hulu, ya, paham di mana ekstrim dalam memahami agama ini sebetulnya pangkal dari semuanya. Pangkal dari misalnya kegagalan kita dalam melakukan dakwah, ya. Kalau jadi orang buat lari lah. Ya, orang lari. Kita selalu harus sadar kita ini bukan ternyata kalau misalnya kita umpamakan seperti gembala, kita ini harus sadar nih, kita bukan seorang pengembala yang baik. Ya kan? Bukan tambah dekat binatangnya, tapi pada mabuk semua. Itu kan dari kesalahan kita. Gitu. Jadi paham bulu inilah yang menyebabkan rusak semua perjalanan dakwah dan jihad. Iya, semuanya. Jadi dia tidak hanya membawa mudarat kepada dirinya,
kepada keluarganya, juga bukan kepada negara, tapi juga mudarat membawa fitnah kepada agamanya. Iya, agama ini kan menjadi terfitnah karena salah langkah dan salah pemahaman yang dilakukan oleh para sebagian aktivis ya. Kita tidak mengatakan semuanya, gitu kan. Kalau saya seperti bilang begini, dulu di zaman Rasulullah SAW, kalau beliau berdakwah itu, kemudian beliau sering terfitnah Rasulullahnya. Tapi ketika menyampaikan dan mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi kalau sekarang kita Islamnya terfitnah karena kita. Ya kan? Karena perbuatan kita yang salah, karena perbuatan kita yang ekstrim, karena dakwah kita tidak dibungkus dengan akhlak yang baik, gitu kan? Mudah kemudian menyalahkan orang lain, sehingga akhirnya orang menuduh Islamnya. Betul. Ya kan? Jadi al-Islam mahjubun muslimin kan. Jadi Islamnya jadi keindahan Islam itu tertutup. Sekarang orang jadi takut tentang khilafah. Betul. Ya kan? Karena kalau lihat khilafah ISIS. Ya kan? Ini kalau khilafah jadi kan, orang udah nggak ada di dunia dipotongin semua gitu. Padahal apa begitu Islam? Iya. Jadi gitu. Oke. Terus kemudian gini, kalau menurut saya jihad ini bukan gerakan pemikiran yang kemudian mereka siap terhadap debatable dengan diskusi tentang pemikiran gitu. Iya. Tapi cenderung gerakan militer. Kenapa? Karena memang doktrin lebih cenderung kepada brainwashing. Ya. Sehingga terjadilah momok yang agak mengerikan. Setiap berselisih tuduhannya intel, tuduhannya jasus dan sebagainya. Nah, melihat fenomena aktivis seperti ini bagaimana, Ustaz? Menurut saya jadi lanjut, Ustaz. Seharusnya wilayah dakwah bukan wilayah perang, akhirnya jadi blunder di sana. Iya, ini memang saya kan termasuk lama mengalami kayak gini ya. Iya. Artinya di dunia di dunia yang pemahaman yang salah dalam Islam itu, yang gulu itu kalau seingat-ingat saya itu dari tahun 83. Sudah mulai seperti itu, Ustaz? Iya, 83 waktu itu masih di kelas 1. Iya. Jadi kita harus akui bahwa akar gerakan di Indonesia sebetulnya banyaknya berasal dari NII. Dan itu memang sepanjang yang kita tahu, semua faksi kemudian berkembang gitu kan, itu jarang sekali mengembangkan ilmu. Yang ada memang doktrin. Kemudian juga tadi doktrin tentang furqan misalnya, membeda antara hak dan batil. Kita hak, ya kan, yang lain batil. Terus ketika ada hak dan batil, apa solusinya? Perang, udah gak ada yang lain. Nah, maka yang menjadi doktrin, isi konten daripada pertemuan sistem semua, selalu kan jadi dikenalkan kita harus melawan mereka dengan segala kemampuannya. Mereka adalah musuh, mereka adalah kafir, mereka halal darahnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh kita menaruh rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka. Jadi kayak di di dalam surat Mujadalah ayat terakhir itu kan. Jadi la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasul. Jadi enggak boleh tuh menunjukkan rasa kasih sayang, cinta kepada orang yang dianggap musuh Allah dan musuh Rasul. Padahal kalau dikaji dengan ilmu, belum tentu itu musuh Allah. Betul. Belum tentu dia musuh Rasulullah gitu kan. Dia itu musuh kesalahan ente gitu loh. Ente disalah. Pemirsa, kalau kata Gus Baha bilang nih, musuh kita ini belum tentu betul salahnya dan kita belum tentu benarnya. Sedangkan zaman Rasulullah itu musuhnya sudah pasti salah dan di pihak Rasul pasti pihak yang paling benar. Ini jadi problem nih, Ustaz. Dan terjadi di mana-mana karena mereka ini sering menisbatkan dirinya kepada Islam. Siapa yang menyelisih mereka berarti menyelisih Islam. Ini gimana bisa? Perasaan euforia, perasaan bangga. Jadi kapan dia ditunjuk sebagai orang yang mewakili Tuhan gitu ya, bahwa dialah yang mewakili Islam, dialah yang mewakili. Nggak ada dalil khusus padahal, Ustaz ya? Lah ya, sekarang kalau kita bahas ada dalil, kita tanya siapa sih yang menyepakati. Betul. Bahwa dari sekian kan, kalau kita paham beragama itu kan mesti bersanad kan. Betul. Ya kan? Terus
di link mana ada ketika mengatakan bahwa antumlah orang yang benar, petunjuk benar. Kalau semua orang yang berselisih dengan antum berarti berselisih dengan Islam. Ya kan enggak? Dan mereka ini sering pakai dalil-dalil umum, Ustaz. Misalnya dengan ayat wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat la yastalhum fil ardi kama stafal alladziina min qablihim gitu. Ini dalilnya ini loh. Khilafah kami itu ini dalilnya. Khilafah alamin haji nubuah itu ini dalilnya. Dari dalil umum gitu. Padahal nggak ada satupun yang menunjukkan bahwa hal itu adalah kelompok. Mestinya dalam beragama jangan pakai cocokologi. Ya, jadi pede banget gitu merasa ini ada ayat ada hadis, kita bukan sedang menentang ayat dan hadis Al-Quran ya kan, tapi kita melihat orang yang kemudian begitu sangat mudahnya mengklaim ya kan, ini kan klaimmer ini kan mengklaim bahwa yang dia pahamilah yang benar, padahal kita lihat bahwa dalam Islam itu kan sangat ditolerir tentang perbedaan. Perbedaan itu dibolehkan. Malah yang nggak boleh itu kan berpecah. Ya kan? Ini kebalik, San. Ya udah boleh ya. Pecahnya dibolehkan. Debat nggak boleh. Karena berarti menyelisih mereka, menyelisih Islam gitu. Terus yang terakhir, San, apa pesan-pesan antum terhadap para pemuda Islam, para aktivis, agar mereka ini nggak terjebak kepada paham-paham kita dulu, paham-paham yang pernah kita tapaki dan ternyata terbukti gagal. Bagaimana menurut Ustaz? Saya pertama adalah modalnya memang harus ilmu, ya kan, artinya belajar lah yang benar tentang Islam. Kemudian juga harus terbuka. Jadi jangan merasa bahwa paham kita dan kelompok kita saja yang benar, tapi tolong terbuka terhadap yang lain. Mungkin kita punya paham seperti ini, tapi ada pembanding pemahaman yang mungkin secara wakil jauh lebih kuat, gitu kan? Dalam berbagai hal lebih kuat. Nah, kalau kita selalu eksklusif, tertutup terus, ya kita nggak pernah bisa membenahi diri. Jadi saya berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman banyak teman-teman itu, ketika mereka menjadi kelompok yang eksklusif, tertutup, maka mereka akan menjadi seperti katak dalam tempurung. Ya kan, selalu. Jadi sekarang mulailah terbuka, kemudian hindarilah merasa diri paling benar ya, kelompok paling benar, dan kemudian juga ya kita ikutlah para ulama-ulama salaf dahulu, betapapun mereka berbeda dengan yang lain, tapi kan tidak pernah keluar dari mulut mereka adalah yang berbeda itulah orang-orang yang kafir, yang kan bisa mengkafirkan. Saya rasa itu barangkali. Ya. Terima kasih Ustaz atas wawancaranya. Mudah-mudahan diskusi yang singkat ini akan membawa berkahan, membawa faidah yang cukup besar bagi para pemuda-pemuda Islam, terutama bagi para kalangan aktivis Islam. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.